Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diadang kelompok kriminal bersenjata, 3 warga tewas, mobilnya dibakar. Ketakutan akibat diteror kelompok separatis, warga minta perlindungan pemerintah. Pesta miras berujung penganiayaan, seorang tewas, pelaku ditembak di kaki karena melawan polisi. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang warga, dan kali ini dilakukan saat warga tengah merayakan HUT kemerdekaan di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. 3 orang yang tewas yakni Stephen Didiwai, Mikael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. Selain menembak 3 warga, KKB juga membakar 1 rumah di Komplek Yosoma. Ketiga korban saat itu sedang mengemudikan mobil dari Batas Batu menuju ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga. Sekelompok anggota KKB mencegat mobil dan menyerang ketiga korban. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri menyayangkan insiden yang merenggut nyawa orang asli Papua. Korban jiwa itu yang disayangkan, ada orang Papua juga yang kena meninggal, orang Biak, ada pendatang 1. Kok di tanah kita yang tanah diberkati masih ada menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi. Kita kan dominannya Kristen, masih juga keluar daripada 10 perintah Tuhan, jangan membunuh. Saya berharap dengan momentum 17 ini kita tinggalkan itu. Hargai hak hidup sesama manusia di tanah Papua. Di provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan bisa kembali membangun daerahnya. Tinggalkan perbedaan, jangan hidup dalam mimpi-mimpi yang tidak berdasar. Kesempatan untuk kita membangun kampung kita masing-masing, membangun daerah masing-masing. Tidak usah terhasut, tidak usah terpancing dengan hal-hal lain yang selalu membuat kita terpuruk di belakang, khususnya di tanah Papua. Ketiga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Duga. Aparat gabungan TNI dan Polri tengah mengejar para pelaku dan meningkatkan status siaga 1 untuk mengantisipasi serangan KKB. Hendra melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Kontak tembak dan pembakaran honai atau rumah di distrik Gome, Kabupaten Puncak, menyebabkan masyarakat Gome, Kabupaten Puncak, menjadi trauma dan takut. Sekelompok warga Gome mendatangi rumah Bupati Kabupaten Puncak untuk meminta perlindungan. Mereka meminta aparat keamanan yang masih berada di distrik Gome segera ditarik, karena buntut kontak tembak antara aparat dan KKB menyebabkan mereka takut pulang ke kampung. Bupati Willem Wandik berusaha menenangkan warga. Ia mengatakan kasus kontak tembak berpangkal dari ulah KKB yang melakukan teror pembakaran menara Telkomsel. Yang kami dapat informasi yang awal ini semua dengar. Sebelum tanggal 15, 16 itu sudah ada informasi bahwa kami gagalkan 17 Agustus. Itu sudah ada informasi. Itu yang membuat sejak, ya tidak tahu. Ini hari 17 ini hari besar. Kalau seandainya ini semua kumpul di bawah baru ada yang tembak baru keluar, bagaimana? Satu, kedua. Ini semua orang yang ada di sini mau ini ada di upacara. Terus 1 orang dia punya keluarga dia yang tembak keluar. Orang dari seluruh Indonesia ini kan sedang melakukan upacara itu hari itu. Keluarga dia mati, tembak dia mati. Yang bilang, yang kena bukan kalian yang tembak itu yang kena, tidak saya yang kena. Itu yang paling pentingnya. Tidak boleh ada bunyi satu pun tidak boleh. Di luar tidak boleh ada bunyi, sebelah tidak bunyi. Kalau bunyi tetap situasi sudah tidak bisa lagi. Itu kuncinya di situ. Kapolres Puncak Kompol Inyoman membenarkan isu untuk menggagalkan perayaan HUT RI di Puncak. Kapolres berpesan kepada semua warga untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman. Sudah berapa bulan kita hidup dengan tenang, aman, dan damai. Betapa indahnya itu. Tiba-tiba kemarin terjadi kontak antara TNI Polri dan
TPN OPM. Saya yakin di sini tidak ada yang menginginkan itu. Dan ini yang korban siapa? Masyarakat. Masyarakat yang korban. Ini maunya apa? Informasi setelah itu informasi mau menggagalkan 17 Agustus. Situasi di Kabupaten Puncak masih aman, namun aparat tetap melakukan penjagaan serta patroli dengan peralatan lengkap guna mengantisipasi teror yang dilakukan KKB. Dari Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Di Jalan Ahmad Yani inilah nyawa Pius Mbagu melayang di tangan temannya sendiri. Pembunuhan terjadi Sabtu lalu. Ketika itu korban bersama 3 rekannya baru saja berpesta minuman keras. Mereka kemudian makan bersama di salah satu warung. Mereka meminta korban membayar seluruh makanan, namun korban menolak karena tidak memiliki uang. Donatus, salah satu rekannya, lalu naik pitam dan menganiaya Pius dengan pisau berkali-kali hingga korban akhirnya meninggal dunia di lokasi. Mereka ini sudah miras sebanyak 6 orang. Kemudian mereka mencari makan di depan kantor RRI. Setelah makan, mereka ada mungkin saling ingin membayar lah ya, traktir atau bagaimana. Tapi yang ditunjuk untuk membayar ini ya mungkin tidak punya uang atau seperti apa, saya tidak paham. Nanti hasil pemeriksaannya dari reskrim. Kemudian dia memaksakan, dikarenakan mungkin tidak punya uang, dia cabut pisau ini dan dia tikam temannya sendiri. Baik yang di depan, di dada, ya, perut, kemudian punggung. 5 di wilayah depan badan, 3 di belakang. Jadi 8 tusukan. Ya, nah ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Walaupun kita sudah bawa ke rumah sakit pada waktu kejadian itu, tidak sempat diselamatkan. Ya. Pius meninggal dengan 8 luka tikaman di tubuhnya, 5 di bagian dada dan 3 di bagian punggung. Usai menghabisi temannya sendiri, Donatus melarikan diri, namun akhirnya ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Wendo, distrik Semangga. Namun saat akan ditangkap, dia melawan sehingga polisi menembak kakinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Asmara kadang membuat orang gelap mata. Seorang polisi berpangkat Aibtu di Merauke tega menganiaya bekas pacarnya sendiri hingga luka parah. Pelaku gelap mata ketika melihat korban, Nur Aidah, yang pernah dipacarinya menjalin asmara dengan pria lain. Saksi mengatakan pelaku melihat korban berjalan bersama seorang pria. Ia lalu gelap mata dan menganiaya korban. Korban sempat melarikan diri dan meminta pertolongan saudaranya. Namun senjata tajam pelaku tidak berhenti melukai tubuh korban. Tidak hanya bagian punggung yang tersayat, namun 3 jari wanita malang ini putus. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Pelaku sudah ditangkap dan Kapolres berjanji akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Oh ya, pasti. Apalagi ini sudah sangat tidak baik di depan masyarakat. Melakukan penganiayaan sampai dengan saya lihat itu akan cacat seumur hidup itu. Tidak bisa saya biarkan hal seperti ini di lingkungan Polres Merauke. Saya akan lakukan tindakan tegas itu. Nanti biar rekan-rekan bisa nanti melihat sendiri hasilnya nanti, perkembangannya ya. Nur Aidah mengatakan hubungan asmara dengan pelaku sudah putus sejak beberapa bulan yang lalu setelah ia mengetahui pelaku ternyata sudah menikah dan memiliki anak. Sudah ini sih mantan, maksudnya saya sudah tidak berhubungan dengan dia, cuman dia cemburu toh. Jadi kalau maksudnya berarti kenal baik ya dengan pelaku? Iya. Dia berarti mantan pacar? Iya. Saya putar motor, saya baru mau putar motor, laki-laki itu udah lari dari lorong itu ke saya. Buka itu, ambil parang dari belakang bajunya. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku. Pelaku selama ini bertugas di pos polisi Sermayam, distrik Tanah Miring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kepala Distrik Ramamongga yang dianiaya orang tak dikenal akhirnya dimakamkan. Pemakaman dihadiri Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Gubernur memberikan semangat dan bela sungkawa terhadap istri dan anak-anak Darson Hegemor. Gubernur menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih atas jasa almarhum selama bertugas sebagai abdi negara. Gubernur tentu saya mengutuk dengan keras perbuatan para pelaku. Ya. Siapapun pelakunya begitu. Dan saya minta Bapak Kapolda dan jajaran, Bapak Pangdam dan jajaran ungkap para pelakunya. Sampai dapat pelakunya. Ya, saya yakin dugaan saya itu ada aktor, tetapi ada juga eksekutor. Biasanya mereka yang melakukan seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sudah terorganisir. Tidak sembarangan orang punya nyali untuk bisa bakar begitu. Itu saja. Jadi nanti biar hal nanti kita serahkan pada Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Bapak Kasdam sudah ada di sini, kita lihat sendiri. Bapak Kabinda juga membantu. Ini mungkin sudah ada perencanaan. Yang jelas. Kalau saya katakan bahwa ada kelompok yang memang sudah terorganisir. Itu artinya bahwa mereka memang yang komunitas yang sudah memiliki kemampuan. Ya asal. Karena terjadi di Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Ramamongga itu termasuk utara ya? Utara. Iya, kurang lebih 3 wilayah yang berbeda. Itu artinya ada sebuah komunikasi yang terbangun. Itu artinya ada kelompok yang mengatur. Ini kita pada tahap penyelidikan, pengumpulan informasi yang sebanyak-banyaknya dari tempat kejadian. Ini baru diolah tempat kejadian perkaranya, dan pengolahan tempat kejadian perkara itu biasanya berjalan tidak bisa hanya sekali. Jadi perlu dilakukan secara teliti sehingga kita mendapatkan fakta-fakta yang jelas di lapangan. Ditambah nanti unsur-unsur dan keterangan yang kita dapatkan dari saksi-saksi. Nah, sekarang beberapa orang mungkin Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Satreskrim Polres Fakfak sedang memintai keterangan beberapa orang saksi-saksi, sehingga itu nanti kita olah, kita analisis untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya. Terkait pelaku pembunuhan kepala distrik itu, Jenderal, sudah? Nah, itu juga nanti akan kita cek, kan semuanya juga tidak bisa satu kali kesimpulan ya. Nanti beberapa keterangan-keterangan yang kita kumpulkan ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, baru kita bisa simpulkan apa sih yang sebenarnya yang terjadi, kemudian siapa pelakunya. Ya. Jenazah diusung keluar menuju ke kendaraan. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Lembah. Keluarga korban meminta aparat mencari dan menangkap para pelaku dan diproses hukum. Sekelompok orang tak dikenal 15 Agustus lalu menyerang Kepala Distrik Ramamongga, Darson Hegemor hingga tewas. Pelaku juga membakar kantor distrik dan sebuah sekolah. Belum diketahui secara pasti motif pelaku melakukan penyerangan saat warga tengah merayakan HUT RI. Rian Tonai melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Seluruh prajurit yang bertugas di daerah rawan kelompok kriminal bersenjata diingatkan selalu waspada dan siap mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Peringatan itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, saat memberikan pengarahan kepada prajurit Kodam 17 Cendrawasih. Ia juga meminta prajurit yang bertugas jangan pernah menyakiti hati rakyat. Gangguan keamanan. Ya, itu saya bilang tetap waspada aja. Kemudian jangan lupa cintai rakyat. Ya, saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan harus menjadi solusi. Jangan menyakiti rakyat. Pokoknya lindungi rakyat. Kalau mereka terpaksa mengganggu, ya kita lakukan tindakan-tindakan yang tegas. Sekalian salam. Kasat juga mengultimatum pihak tertentu agar tidak mempengaruhi anak buahnya untuk berpolitik pada pemilu 2024.
Ia menyatakan saat ini banyak purnawirawan TNI yang mendukung salah satu calon yang bertarung pada pemilu 2024. Namun pilihan tersebut pribadi, bukan mewakili TNI. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perayaan HUT RI di Merauke berjalan aman dan lancar. Tindak kejahatan dan kriminalitas lainnya relatif masih terkendali dengan baik. Meskipun demikian, polisi tetap mengantisipasi keributan dan tindak kriminal yang kemungkinan terjadi karena minuman keras. Kegiatan-kegiatan pengamanan ya terkait dengan upacara dan kegiatan-kegiatan masyarakat serta pemerintah itu sudah rutin kita laksanakan, kegiatan-kegiatan pengamanan itu ya. Jadi tidak ada peningkatan ataupun juga khusus untuk pengamanan, tidak. Jadi itu rutin karena keamanan di Kabupaten Merauke ini semuanya terlibat ya, dan perlu disadari bahwa masyarakat Kabupaten Merauke kegiatan 17 Agustus ini adalah suatu hadiah juga buat kita apabila itu semua lancar berjalan dengan baik dan lancar ya, karena ini semua ulang tahun kita. Siap. Ulang tahun semua warga negara Indonesia. Untuk sementara kondisi dan situasi Kota Merauke, Pak? Alhamdulillah ya. Memang ada kemarin beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat, tapi semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya. Ya alhamdulillah kondusif Merauke ya. Alhamdulillah berkat via bantuan kerjasama daripada saudara-saudara kita semua masyarakat Kabupaten Merauke. Ya. Sandi menambahkan HUT RI tahun ini merupakan pesta rakyat dan sekaligus momen penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Polisi, menurut Sandi, mengizinkan warga masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, namun tetap menjaga stabilitas keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelajar dan Mama Papua dengan penuh semangat memeriahkan peringatan HUT RI di Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. 500 pelajar di Distrik Kenyam mengikuti perlombaan yang digelar Satgas Pamtas RI PNG 411 Pandawa. Mereka mengikuti berbagai perlombaan lucu, antara lain memasukkan pensil dalam botol, makan kerupuk, balap kelereng, pecahkan air dalam plastik, hingga futsal. Menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba anak-anak di Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Tentunya ini memiliki tujuan bahwasanya generasi penerus bangsa harus mengetahui dan merayakan kebahagiaan ini dari Sabang sampai dengan Merauke. Acara berlangsung meriah, poskotis yang biasa sepi mendadak ramai. Warga bersorak-sorai mengikuti lomba dan melupakan sejenak kesibukan sehari-hari. Kami sangat terima kasih kepada terima kasih semuanya. Para bapak-bapak tentara, terutama dari kemudian perwakilan Pak Guru Olahraga SD Gabungan dan Pak Guru Olahraga SD Distrik Kenyam, mohon tampil ke depan. Untuk anak-anak SD yang sangat membantu anak-anak, sangat gembira dan mereka dapat menikmati perlombaan pada pagi hari ini. Penjabat Bupati Duga Edison Gwi Jangge senang melihat warga begitu antusias mengikuti perlombaan. Bangga lihat anak-anak dengan semangat, dengan rapi, dengan tertib, pintar lagi, luar biasa. Bapak senang. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah menyiapkan mereka, mendidik mereka, melatih mereka, sehingga mereka ke depan akan menjadi pemimpin luar biasa. Mereka juga mau seperti kakak-kakak juga, mau pakai pakaian loreng hijau ini supaya dia juga tampil gaya seperti kakak-kakak ini. Ya itu yang Bapak gambarkan hari ini. Acara hari ini kita memperingati Hari HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih. Dengan meriah, sukacita yang begitu luar biasa. Indonesia Jaya! Indonesia Jaya! Semarak HUT RI berjalan lancar dan aman, meski digelar dengan berbagai ancaman KKB yang memanfaatkan momentum HUT RI untuk menebar teror.
Sementara itu di Enarotali, Kabupaten Paniai, Satgas Yonif 527 Baladibia Yuda mengibarkan bendera merah putih di Gunung Bobario. Pengibaran bendera untuk memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun dan mengenang jasa para pahlawan yang gugur. Bendera berukuran 12 x 6 meter berkibar di ketinggian 2.200 meter dari permukaan laut. Tujuan kami untuk mengibarkan bendera merah putih di Gunung Bobairo adalah mengenang jasa para pahlawan, bahwa dahulu kala merebut kemerdekaan itu susah sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu kami mengajak pemuda-pemudi Enarotali Kabupaten Paniai untuk naik ke puncak Gunung Bobairo mengibarkan bendera merah putih. Terus melaju untuk Indonesia maju. Selain bendera raksasa, masyarakat juga mengibarkan bendera berukuran kecil dengan membentuk konfigurasi angka 78. Pengibaran bendera di puncak tertinggi Enarotali menunjukkan tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mungkin terpisahkan. Di Jayapura, semarak peringatan HUT RI juga dilakukan dengan beribadah syukur. Ratusan jemaat GKI Onomi Velavau Sentani melaksanakan ibadah syukur. Ibadah syukur dipimpin Pendeta Yosep Toisuta. Yosep meminta jemaat dan gereja mendoakan pemerintah dari pusat hingga ke daerah karena kemerdekaan yang diraih mempertaruhkan banyak nyawa. Kami bangga sebagai bangsa dan negara ini, dan kami lakukan ini karena cinta kita kepada bangsa ini. Dan oleh sebab itu sebagai gereja dalam mitra pemerintah punya tugas untuk mendoakan. Sehingga lewat HUT RI yang ke-78 ini, kita keluarga besar Jemaat GKI Onomi di Sentani boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, supaya di mana kami tetap ada dalam kerukunan, kami tetap ada dalam persatuan. Karena kami adalah dari Sabang sampai Merauke tidak ada perbedaan untuk Indonesia. Warga juga mendoakan Indonesia dan tanah Papua agar tetap aman dan damai saat memasuki tahun politik yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Lagi mengucap syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini yang ke-78 tahun. Kami mengharapkan dari kemerdekaan ini tetap berdamai terus dengan seluruh keluarga, bukan hanya gereja di sini saja, tetapi semua agama bisa bersatu dan kita memajukan Indonesia ke depan dalam nama Tuhan kita. Kehadiran para waria ini membuat perayaan HUT kemerdekaan di Kampung Payum, Kelurahan Samkai, Merauke menjadi lebih semarak dan seru. Mereka berlomba makan kerupuk, menggiring bola dengan botol, dan tarik tambang. Sontak kehadiran mereka mengocok perut warga yang menyaksikannya. Apalagi mereka mengenakan daster serta berdandan khas waria. Di antaranya mungkin makan kerupuk, futsal, lomba kasih lutus balon. Dan untuk peserta itu memang kita karena dengan tema wanita pendukung, jadi wanitanya tidak ada yang ikut lomba, jadi cuma khusus laki-laki yang kita memang dandani semaksimal mungkin untuk jadi perempuan. Jadi wanitanya cuma pendamping. Nah, apa tujuan daripada kegiatan ini? Tujuannya untuk sebagai semangat karena untuk 78 Indonesia Merdeka kita ada dan memang memberikan semangat bahwasanya untuk Indonesia maju. Sementara itu masih di Kelurahan Samkai, para ibu rumah tangga tidak mau ketinggalan. Mereka berlomba menarik tambang antara warga Ontel dengan ibu rumah tangga warga negara Papua New Guinea. Begitu juga kaum bapak, mereka juga ambil bagian melawan warga Papua New Guinea. Lomba ini sekaligus menjalin tali persaudaraan antara warga perbatasan kedua negara. HUT kemerdekaan selalu ditunggu-tunggu penghuni lapas, termasuk para penghuni lapas di Lapas Merauke. Lapas ini memberikan remisi atau pengurangan hukuman kepada 275 narapidana atau warga binaan sebagai kado ulang tahun RI. Tentu, remisi bervariasi, mulai 1 bulan hingga 6 bulan, tergantung perilaku penghuni lapas. Bahkan ada yang mendapatkan remisi bebas dan langsung bisa pulang bertemu keluarga. Pemerintah memberikan apresiasi
berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur. Namun tidak semua mendapatkan kado remisi. Ada 13 narapidana tidak mendapatkannya. Mereka dinilai berkelakuan buruk. Jumlah warga binaan yang ada pada Lapas Merauke sejumlah 442 orang. Napi itu 356 dan tahanan itu 86. Yang dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus ini kami sudah mengusulkan sebanyak 275 warga binaan yang akan mendapatkan remisi umum. Saat ini Lapas Merauke dihuni 442 warga binaan, sementara daya tampung lapas hanya 330 orang, artinya jumlah narapidana melebihi kapasitas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.